Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Radiyallahu anna wa ankum anil muslimin wal muslimat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid dharain amin. Al-mukarramun wal-muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para syarifah, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh dan salihah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pertolongan yang diberikan Allah, nikmat umur, nikmat kesehatan masih diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan taklim kita, belajar ilmu tauhid, jalan untuk mengenal kepada Allah, jalan untuk kita senantiasa untuk mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul ini, bermajelis ilmu, sekaligus kita memuji kekasihnya, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja, dosa zahir, dosa batin, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga mudah-mudahan Allah senantiasa mengasih sayangi, mengampuni, meridui kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita sekalian, baik yang masih hidup dan sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya di dalam rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan berikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian mari sama-sama kita memperbaharui niat iktikaf kita di dalam ini masjid yang sering kita lupa. Mari kita berniat iktikaf. Nawaitu an a'takifa di hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah kita berniat i'tikaf di dalam ini masjid, bertahan berdiam di dalam ini masjid, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah kepada kita selama di dalam ini masjid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. La muharrika, tiada yang menggerakkan, illallah al-muharriku kulli syai'in, hanya Allah ialah yang menggerakkan. La ilaha illallah, la musakkina, tiada yang mendiamkan, illallah al-musakkinu kulli syai'in, hanya Allah ialah yang mendiamkan. La ilaha illallah, la nafi'a, tiada yang memberi manfaat, illallah an-nafi'u li kulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi manfaat.
La ilaha illallah, la darra, tiada yang memberi mudarat, illallah ad-darru li kulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi mudarat. La ilaha illallah, la mutasarrifa fil wujudi, tiada yang melakukan di dalam segala keadaan, illallah al-mutasarrifu fil wujud, hanya Allah ialah yang melakukan di dalam segala keadaan. Wajib di dalam hati kita berkeyakinan bahwa tidak ada yang memberi bakas di alam semesta ini terkecuali hanya satu, yaitu PL Allah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan kehendaknya kepada kita. Kemudian perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang diperbuat, apa yang digawe Allah lawan di kita, Allah ta'ala itu mengetahui yang terbaik bagi kita. Nah, oleh karena itu kita di dalam hati kita ini kembali dilajari oleh Habib Usman Betawi bahwa la muharrika, tiada yang menggerakkan, illallah al-muharriku kulli syai'in, hanya Allah ialah yang menggerakkan. Jadi yang menggerakkan kita ini adalah Allah. Nah, ini di dalam hati kita. Kadada yang menggerakkan ya kan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu kita berjalan itu ada gerakan. Nah, waktu kita berjalan, batis kita melangkah, bergerak. Ketika kita berjalan, di dalam hati kita ya kan, bahwa hendaklah merasakan bahwa yang menggerakkan batis kita ini adalah Allah. Nah, itu. Jadi yang menggerakkan batis kita nih itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang menggerakkan kaki kita. Selain daripada Allah itu kada ada. Nah, itu. Yang menggerakkannya, kalau batisnya ini sudah nyata, sudah ini nikmat berian Tuhan. Gasan alat kita berjalan. Nah, cuma bilanya kada diizini oleh Allah, kawa bergerak, kawa berjalan, kada kawa kita berjalan. Nah, itu dalam hati kita. Nah, jadi berbeda nih antara orang yang belajar tauhid, orang yang membaca mengaji la ilaha illallah, lawan yang kada, beda jalannya. Nah, jadi orang yang mengamalkan ini waktu berjalan, insya Allah jalannya itu jauh ke karakah, itu nilainya ibadah. Nah, itu nilainya ibadah. Jadi dalam berjalan itu senantiasa di dalam zikrullah. Walaupun inya berjalan ini ya kan, nang menjalanakan inya nih umpama berkendaraan atau bersepeda atau bermobil atau naik pesawat. Naik pesawat tuh berdana itu beruduh pada naik jalannya Allah, pesawat nang jalan. Nah, dalam hati kita nang mendiamkan kita ini Allah, nang menjalankan pesawat ini hakikatnya Allah, lain mesin.
Nah ini jadi hati orang-orang soleh, hati orang-orang wali, ya kah? Itu berbeda. Nah, berbeda hatinya itu lawan orang-orang nang awam. Jadi hati orang-orang nang awam lawan orang nang ma'rifat kepada Allah itu beda. Beda. Kalau orang-orang awam inya memandang bahwa seakan-akan alam. Nah, alam ini nang memberi bekas. Alam ini memberi bekas. Dan orang-orang awam kebanyakan mereka itu pandangan mereka itu terhenti di kaun, di alam. Nah, kalau orang-orang nang arif billah, nang mengaji tauhid, nang belajar tauhid, ma'amalakan la ilaha illallah, hati mereka itu memandang kepada nang maolah alam, nang maolah alamnya, nang diitihinya, nang menjadikan alam semesta. Nah, ini pandangannya. Atau kata Ibnu Athaillah semalam apa? Kita jangan memandang kepada kaun, tetapi memandang kepada mukawwinnya. Kaun itu ya alam. Kaunnya alam. Nah, mukawwin itu yang menjadikan alam semesta. Nah, ini mudah-mudahan kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakat kita berdadangan, barakat kita bermajlis. Mudah-mudahan hati kita ini senantiasa musyahadah kita, ingatan kita kepada Allah. Nah, pandangan hati kita kada ke diri kita, pandangan hati kita kada ke alam, tetapi pandangan hati kita ini adalah kepada orang yang menjadikan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan hati kita kepada orang yang menjadikan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudahan kita diberi ini, amin ya rabbal alamin. Jadi melihat apa aja kejadian di alam semesta ini, nang dipandang itu Allahnya, nang dipandang itu Allahnya. Nang dipandang Allahnya. Jika seumpama hari ini, misalnya cuacanya hujan, cuacanya hujan. Nah, hujan ini kaun, hujan ini kaun. Kemudian udara ini panas, itu kaun. Nah, kita mesti kepada mukawwinnya, yang menjadikan hujan, yang maolah hujan, yang menjadikan panas, yang menjadikan naung, yang menjadikan dingin. Nah, ini hati kita ini. Jadi insya Allah hidup nang kayak ini nyaman. Jadi hidup kada bermasalah dan kada menyalahkan, nyaman. Karena hatinya selalu lawan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bilanya hari hujan, hatinya langsung connect ke Allah. Nah, kayak itu. Bahwa nang mencipta hujan, nang menjadikan hujan, nang menurunkan hujan Allah. Nang mengadakan sinar matahari panas ya Allah. Nah, inya memandang nang maulah panasnya itu. Nah, nang maulah mataharinya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi waktu berjalan ya kah nang menggerakkan aku ni Allah. Kemudian waktu kita berdiam beranai, waktu kita berdiam ya kan, tiada yang mendiamkan, hanya Allah ialah yang mendiamkan. Jadi hati kita kayak itu. Jadi waktu misalnya dalam sembahyang boy, imam baca Fatihah, pian beranai, itulah itu beranai karena berdiam. Nah waktu berdiam itu, ya kan? Waktu berdiam, nang mendiamkan tu Allah, nang mendiamkan tu Allah. Nah itu, nang mendiamkan kita tu Allah. Kemudian ketika kita berdiam, talinya mendengar, yang mendengarkan ni Allah. Nah itu, nah mendengarkan kita ni nah Allah. Lalu sembahyang takbir Allahu Akbar, bergerak nang menggerakkan Allah. Takbir ya Allah lah. Kemudian muntung kita bacaan, bergerak di lidah kita. Itu seberataan adalah PL Tuhan. Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dalam hati kita nih. Jadi kalau hanya dalam sembahyang langkah itu lumayan kita. Karena dalam kita sembahyang, seberapa banyak kita ingat kepada Allah, seitu juga nilai kita sembahyang. Nah, itu seberapa banyak kita ingat lawan Allah, nah dalam sembahyang seitu juga nilainya kita. Kemudian la nafi'at, tiada yang memberi manfaat, illallah an-nafi'u likulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi manfaat. Selain daripada Allah kada ada yang memberi manfaat. Contoh hari raya kurban, hari kurban dan menyembelih, kita menyembelih sapi pakai apa? Pakai golok misalnya, atau pakai parang, pakai lading, disyaratkan tajam, landap, jangan tumpul. Ya ada orang berkorban, dihitunginya, gantalannya itu dihitunginya. Nah, bau puluh kali, ya tok ada pagat juga. Nah berarti ladingnya itu apa? Tumpul. Mun kawat itu jangan kayak itu, menyiksa. Nah itu menyiksa itu, jangan. Jangannya kawat itu
parang atau lading menyembelih itu syaratnya apa? Hitungan 2 kali, naik 2 kali aja, turun sekali, mbak kasih truk sekali, naik sekali, habis sudah tuh. Nah kayak itu tuh, tuh landap benar tuh. Ini begental kayak itu nah. 2 jam pada simpagatannya kalau gulu sepi. Ya 2 jam. Ya kalau parang 2 jam boy. Ada simpagatan jan. Umajan tumpul banaka. 2 jam. 2 jam tuh kalau paket pang. Nah kita menyembelih itu pakai parang, syaratnya landap ya kalau. Nah cuma sebuting bukan lading, bukan parang, nang landap itu nang memberi manfaat jadi apa? Jadi putus urat-urat sapi itu. Nah tetap dalam pandangan kita nang memotong, nang memagat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi mun penyembelihan kayak ini berartinya makrifat lawan Tuhan. Nah, ini. Jadi waktu itu makrifat lawan Tuhan walaupun kada disyaratkan. Nah, kada disyaratkan memang kada disyaratkan kayak itu, cuma hati orang makrifat tuh kayak itu. Nah, bahwa nang memagatakan urat sapi ya kan, uratnya nih nah. Atau panggal sekali ya kalau depan parang panggal gulunya gental benar panggal. Ada juga kada habis lagi kuat sapinya atau kambingnya magat ya kalau buka sapinya. Ada juga buka kambingnya. Nah jadi ibarat latihan tuh menyembelih apa misalnya menyembelih ayam kah, itik kah, atau kambing kah, dipandang lading tuh nah, lading nih kadang memberi bekas, lading nih kadang memberi manfaat, lading nih kadang bisa memberi mudarat. Nang memberi manfaat putus ya kah, nang memberi mudarat itu Allah semata. Pandangannya enggak ya. Nah bagi orang-orang nang ahlu tauhid ya kan, orang-orang ahli tauhid walau secara pandangan fikihnya cukup syaratnya ya kalau lah, cukup syaratnya panggal putus urat ma urat ya kalau itu sah, sudah halal dagingnya dimakan. Nah bagi orang-orang ahli tauhid bilanya inya beetikat dan berkeyakinan bahwa lading ini nang memutuskan, lading ini nang memagatakan lain Allah, maka daging itu hukumnya hakikatnya adalah bangkai. Itu bagi orang-orang ahlul ma'rifah dan ahlul tauhid. Nah itu salahnya di etikat. Nah, itu. Jadi kalau dari segi fikihnya ya kan kada jadi masalah. Tapi kalau bagi orang-orang ahli tauhid, ahlu ma'rifat, bahwa memandang seluruh di alam semesta ini tidak ada yang memberi bekas, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian mereka mengiktikatakan bahwa yang memutuskan ini adalah lading. Keyakinannya lain pada Allah, maka dagingnya itu dihukumakan mereka adalah bangkai. Kalau hukum fikihnya sah aja. Nah, sah aja hukum fikihnya. Guru. Bentar lagi. Jadi kalau bagi ulama-ulama fikih ya kan sah aja dagingnya sudah halal.
halal aja sudah. Tapi bagi orang-orang yang ahlu tauhid, ya kan, ini pernah disampaikan oleh almarhum Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Bakri Mujahidin, pilihnya orang beretikat keyakinan bahwa nak landing itu nang memberi bakas, nang memutuskan. Keyakinannya lain pada Allah. Nah, maka dagingnya itu apa? Dihukum makan bangkai bagi mereka. La nafi'at, tiada nama memberi manfaat kebaikan lain pada Allah. Nah, jadi kita ini sebanyak apapun yang kebaikan yang kita lakukan, ya kan, perbuatan baik, berbuat baik lawan orang. Nah, kita pandang di dalam hati kita, ini lain kebaikan kita. Nah, lain kebaikan kita itu seberatan adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. La mutasarrifa fil wujud, tiada yang melakukan di dalam segala keadaan illallah al-mutasarrifu fil wujud, hanya Allah ialah melakukan di dalam segala keadaan apapun. Nah, jadi jelas saja sudah. Jadi di alam semesta ini sudah menjadi sunnatullah. Kadang-kadang kita mulai berduit, kadang-kadang kada berduit, ada bang kada berduit lalu bipai. Ada aja. Cuma kadang-kadang kadang merasa cukup. Nah, kemudian sudah menjadi sunnatullah. Kita hidup di dunia ini kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, garing, uyuh, kadang-kadang ada gawian, kadang-kadang kadada, kadang-kadang dihirani orang, kadang-kadang kada, kadang-kadang dihormati orang, kadang-kadang kada, acuh-acuh aja, ada peduli. Nah, seberataan itu, ya kan, di dalam pandangan hati kita jangan mempermasalahkan masalah itu. Sudah jadi sunnatullah yang pasti berlaku lawan kita. Kata Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, selama kita hidup di dunia ini, kata beliau, kita pasti akan merasakan yang namanya sunnatullah ini. Ada orang hidup di dunia ini apa ngarannya sehat terus, ada sehat terus tuh ada, kena ada garingnya ya Allah. Nah, waktu dia sehat kita kenal pinando nang memberi sehatnya Allah. Di waktu kita mendapatkan sakit, garing, nah hati kita pun jangan berubah juga, bahwa nang memberi garing, memberi sakit, ya kan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Nah, bisa juga sebagai ujian bagi iman kita. Iman kita nih berubah kada kan? Nah, iman kita nih berubah apa kada? Jangan-jangan waktu nikmat aja. Nah, waktunya nikmat, waktu nyaman, waktu sukses, waktu berhasil. Ingat pada kita lawan Allah. Nah, di saat kita mungkin terpuruk, di saat kita gagal, di saat kita bangkrut dalam keadaan kekurangan, nah hati-hati iman kita. Hati-hati iman kita. Hati-hati. Nah, jadi mudah-mudahan barakah kita mengaji ini la ilaha illallah ini, ya kan, banyak maknanya sudah, ya kan, nang kita baca. Mudah-mudahan kita menghadapi kehidupan di alam dunia ini, mudah-mudahan kita sadar, kita mengerti bahwa semuanya adalah nang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada nang lain.
Jadi jaka ibarat pembukaan tuh jangan kalahin ke Allah. Nah, itu kita jalannya macam-macam. Jalannya nih, jalannya di saat kita umpama kekurangan, di saat kita umpama dapat sakit, di saat kita umpama belum dapat gawian, paraki Tuhan. Nah, paraki Allah, memaraki Allah lagi apa? Jalannya macam-macam. Bisa kita menggawi sholat, sembahyang, misalnya bisa bayang hajat, meminta lawan Allah. Itu zikir mengarahnya beparak lawan Tuhan. Kita ini diusahakan baik buat hari-hari ini lapor lawan Tuhan, karena nang ampun dunia, nang maulah dunia, ya kan seisinya ini Allah. Jadi hidup ini, ya kan, hidup nih jangan kada tahu. Nah, jal almarhum Abah Gruzudi, kita ini jangan pernah kada tahu lawan Allah. Ayo lapor lawan Tuhan, sembahyang hajat, kemudian apalagi sembahyang taubat, melapor lawan Tuhan. Kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Selama 24 jam ini kada kosong daripada dosa. Nah, siapa tahu kita ini dalam waktu 24 jam ada dosa kita ini nang kada langsung diampuni oleh Allah. Nah, kita kada tahu. Oleh karena itu, jangan lupa kita sehari semalam ini ialah taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Nah, terkhusus bilanya kita habis sholat apa? Beristighfar. Hendak sholat istighfar. Mbah Tuntung istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Itu jangan kada dibaca. Nabi kita Muhammad SAW menyuruh, siapa membaca itu dosa besar, dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Nah, itu tuh. Jadi Nabi menyuruh tuh, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Nah, hanya berwirid kita, ya Allah, hanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, siapa membaca itu 10 kali, ya kan dosa diampuni oleh Allah. Syahdan lagi sesudahnya telah diketahui bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam, yaitu 4 perkara, dan yang mustahil pada mereka itu pun 4 perkara, yaitu lawannya, ya kan, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, apa, dusta, khianat, ya kan, menyembunyikan, dan baladah atau bodoh. Itu yang mustahil, ya, yang wajibnya 4, yang mustahil 4. 4 yang wajib itu dan yang harus bagi mereka itu 1 perkara, maka jumlahnya 9 aqaid pada sekalian Rasul, dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW penghabisan Rasul. Jadi Nabi terakhir, ya kan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Lagi bahwa ia lebih afdal daripada sekalian makhluk. Nah, wajib kita bayatikan keyakinan bahwa nang paling mulia Rasul, ya kan, nang paling mulia makhluk yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini ilmu lawan kita nih. Jadi nangaran makhluk ini Rasulullah nih diolah juga kalau oleh Allah.
tapi sidin ini paling mulia, paling hebat, yang paling harat. Ini Rasulullah. Jadi di mana aja kita duduk, timbulakan nang paling hebat ini pian Rasulullah. Yang paling hebat, yang paling mulia, nang paling agung, nang paling terhormat, nang paling baik Rasulullah. Nah, ini di dalam hati kita ini supaya apa? Supaya menghilangkan sifat takabur di dalam hati. Sifat-sifat nang kada baik tuh. Jadi kada wani beangkat diri kada wani. Kenapa? Karena Rasulullah naharat sudah. Nah, ini dalam hati kita nih. Jadi kumpulan orang banyak dimanapun kita, ya kan? Dalam hati kita nang paling hebat makhluk nih nah Rasulullah. Nyamunnya kada di anu nang itu, ya kalau anu nih diri ini bisa bertimbulnya. Nah, bisa bertimbul, bisa berangkat. Lalu macam-macam rasa hebat, kena ya Allah, rasa mulia. Itu kena. Nah, jadi diandak di hati ini nih, makhluk yang paling mulia Rasulullah. Nah, kayak apakah kita di dunia ini? Ya kalau pangkat, kedudukan, kemuliaan, tatap yang paling hebat sudah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, percaya pada sekalian malaikat. Ketiga, percaya pada sekalian kitab yang turun dari langit. Keempat, percaya pada hari kiamat. Maka jumlahnya 13 aqaid. Ini masuk pada kalimat syahadat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana tersebut di bawah ini, ya kan? Sebab sekalian itu telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiap-tiap barang yang dikhabarkan olehnya dengan dia, maka sekaliannya itu hak benar adanya. Nah, jadi Muhammadur Rasulullah, Siddiq Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu hak benar segala perkataannya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya kan, perkataannya itu benar adanya. Kedua, amanah Nabi Muhammad SAW dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu mempunyai kepercayaan amanah yang sempurna. Tabalik Nabi Muhammad SAW dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu telah menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, patona Nabi kita Muhammad SAW dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu sempurna pengertiannya dan pengetahuannya. Artinya para Nabi dan Rasul, mereka sebarataan itu cerdik, cerdas orangnya. Mustahil pada sekalian mereka itu lawannya empat perkara yang tersebut di bawah ini, yaitu harus bagi sekalian mereka itu al-aradul basyariyah yang tiada menjadi kekurangan. Sekalian Rasul itu salawatullah alaihi wasallam, sekalian mereka itu hak benar. Nabi Muhammad SAW penghabisan Rasul dan lebih afdal daripada sekalian makhluk. Kemudian benar sekalian malaikat alaihimussalam, ya kan, benar adanya. Kemudian benar adanya sekalian kitab yang turun dari langit kepada sekalian Rasul. Nah, sudah disebut semalam ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kemudian benar segala kabar hari kiamat yang telah dikabarkannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebagaimana yang telah tersebut di dalam kitab ini, memadailah dibuat mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Nah, jadi Jasidin dan Said Usman Betawi, apa yang kita baca dari awal sampai akhir di kitab ini, insya Allah Jasidin mencukupi buat kita untuk mendapatkan ilmu tauhid yang wajib kita pelajari.
Adapun yang lebih dari ini daripada kitab-kitab ilmu usul tauhid yang panjang ceritanya dan yang dalam-dalam ibaratnya, maka tiada harus dibuat mengajar kepada sembarang orang. Nah, jadi kada sembarangan mengajarkan pulang. Nang lebih daripada ini nah, kada sembarangan kita mengajarkannya. Kalau pinata salihu otak. Jadi nang nyaman-nyamannya aja, ya kan? Dan yang dalam-dalam ibaratnya, maka tiada harus dibuat mengajar kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya. Bermula inilah nasnya dari kitab Az-Zawajir li Syekh Ibnu Hajar. Wa minha hamdul awami wa man lam yubarizil uluma ala tafakkuri fi dzatillahi wa sifatihi wa fi umuri la tablugha ulumuhum wa hadha mudillatun lahum li'annahum yatashakkakuna bihi bi usuliddin bal rubbama takhayyalu billahi ta'ala ma huwa muta'alin anhu ayasiru bihi kafiran aw mubtadi'an wa huwa bihi farihun masrurun li ghalabati humqihi wa qillati aqlihi. Intaha. Artinya bermula daripada bilangan dosa besar. Nah, jadi termasuk dosa besar, yaitu memikul orang yang jahil dan orang-orang yang belum bisa membaca segala ilmu atas memikir pada zat Allah Ta'ala dan pada sifatnya, pada segala ilmu usuluddin, ilmu tauhid yang orang itu tiada sampai akalnya memaham buat menerima akan mafhumnya, pemahamannya, maka ini hal menjadi menyesat pada mereka itu. Jadi bagi kita orang-orang nang awam ini cukup aja mengetahui nang wajib itu cukup, mulai sifat nang wajib, nang mustahil yang harus bagi Allah, kemudian masalah etikat dan keyakinan, ya kan, nang sudah kita baca, kemudian masalah sifat-sifat nang wajib bagi Rasul dan yang mustahil dan yang harus. Nah, nang selebihnya daripada itu, ya kan, kita kada diharuskan untuk belajar yang demikian kecuali kita itu mampu untuk memaham daripada ilmu yang disampaikan oleh orang itu. Nah, kalau kita ini kada kawa paham, khawatirnya itu apa? Kalau menyesatkan. Boleh jadi menjadi dapat syak di dalam ilmu usuluddin, malah boleh menjadi mereka itu dapat sangka apa-apa di dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifatnya yang bahwa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Maka dengan yang demikian itu boleh menjadi kafir atau menjadi ahli bid'ah, padahal ia keliru, suka hatinya dengan sangkanya itu bahwa ia telah mengerti betul-betul, maka bahwa sangkanya itu dapat daripada jahilnya dan dari tiada ada akalnya juga adanya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi tahlan minta ridha dunia akhirat mungkin berkahan. Alhamdulillah malam hari ini kita menghatam kitab ini, kita berzikir, bertahlil ala kadarnya untuk menghadiahi daripada Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu. Mudah-mudahan kita dapat barokah manfaat daripada ilmu yang Sidin tulis di kitab sifat 20 ini. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya, dapat manfaat ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Abdul Jibri falam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث رضوان عليه وانت خير الوارثين اللهم اوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا اله الا الله وما صبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من انواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى آل كل صحابة الكرامة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم روح رسالتنا أربعة المجتهدين وقالين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين ولأولياء الكونين أجمعين خصوصا الله الرحيم ثم إلى الروح بن علوم الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي قد مقام الشيخ قدر الجيلاني قد ربي أبي يزيد البسطامي قد الرشاد والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد والشيخ محمد بن الكريم القانديلي وحسن ياسم المداني والشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري كالانفين والشيخ شهاب بن البنجري والشيخ نواوي بن عمر المداني والبدري والشيخ الحبيب عثمان البدوي والشيخ علي علم كيجي صامين فمنكي والشيخ علي كيجي الحبيب Abu Bakar bin Muhammad Az-Zagab Gresik Sebenarnya alim alama Kiyajim Kisahman Muhammad Syekh Salman Salman Jali Wa Sallallahu Alaihi Wasallam Salman Haji Mulia Wa Syarwan Abdul Mangina Syekh Abdul Syukur Syekh Salman Umar bin Haji Ismail Al-Banjari Wa Syekh Ansari bin Rabbi Arif Amu Balayu Wa Syekh Al-Alama Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sabumpul wa syar'al alama Haji Ahmad Zuhdiyan Nar Haji Sungai Jingah wa syar'al alama Haji Ahmad Bakri bin Baruddin Gambut wa usulihi wa furu'ihim Allahumma dudna imadadihim Allahumma dudna imadadihim Allahumma dudna imadadihim wa taghashyahu birahmat wa ghafirah yu'da rajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa alwanihim wa ulumihim wa khususiyatihim wa qadamatihim wa yahmina bi himayatihim fid din wa dunya wal akhirah
ثم رحم شيخنا ومعلمنا ولأستاذنا لأجدادنا وجداتنا لآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا لأعمامنا وعماتنا لأخوالنا وخالاتنا ولجيراننا وأصدقائنا لما أحسن إلينا ولمن حقق واجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لا الزائر ولا الذاكر ولا من تعلق بهم وبأسمائهم ثم رحم سادتنا لمعلى والشبيكة والبقيع عماد المسلمين والمسلمات وثبت ثم مع مزيد برك وإحسانك خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه من أنفق أموالهم وجاهدوا بأنفسهم إلى مسجد التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وشراء لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.